Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani oleh saudara saya nih. Wah, Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau ikhtiar yang seperti tadi itu kan seolah-olah bekerja sendiri, itu ada usaha. Tapi kalau sebagai misalnya pegawai seperti itu Pak Ustadz, itu ikhtiarnya itu yang seperti apa itu Pak Ustadz? Ya kalau dibilang ikhtiar itu kan dia pagi berangkat kan gitu ya, di sana ngapain itu kan ikhtiarnya begitu. Kalau dalam instansi sama seperti ASN ikhtiarnya ya begitu itulah. Jadi tidak melulu harta seperti itu ya Pak Ustadz ya? Ya hasilnya kan, ikhtiar itu ya Pak Ustadz? Enggak, ikhtiar itulah yang ditulis. Nah masalah harta itu kan hasil aja. Harta itu kan hasil dari ikhtiar itu. Sekarang kalau kamu pada waktu itu momennya kamu itu jadi kapro, ikhtiarmu itu agar proyek itu selesai atau ikhtiarmu itu proyek itu menguntungkan? Menguntungkan. Nah ya itu. Kenapa menguntungkan? Di dalam catatan itu sebenarnya sudah untung kok kamu masih bilang menguntungkan lagi? Apanya? Itu proyek kamu kerjakan itu natural aja seperti spesifikasi dalam kontrak itu sudah perusahaan untung. Loh kok kamu cari untung lagi? Apanya yang kamu cari? Kadang-kadang kan itu juga menjadi apa namanya penilaian gitu Pak. Penilaian apa? Siapa yang bisa mendapatkan keuntungan lebih? Nah itu ada semacam reward lah gitu ya, kalau di perusahaan itu. Iya itulah reward sebenarnya. Astagfirullah. Lah apa reward dari mana? Wong itu jelas nyuri, kamu ngambil dari mana? Gitu ya Pak Ustadz? Lah nggak tahu kamu yang bisa. Lah kalau kamu lebih untung dari sudah untung itu kan berarti kamu nyuri. Dari mana kamu itu ngambil dari keuntungan itu? Wong itu kamu kerjain umpamanya, kamu kerjain dengan spesifikasi sama dengan kontrak, itu kan udah untung. Lah kok kamu cari keuntungan dari itu apa namanya itu? Coba apa namanya Pak? Tapi begitu ya rata-rata itu. Lah ya memang. Gimana itu? Makanya reward itu dari sebenarnya reward itulah siapa yang ngasih? Ya yang ngasih itu. Karena keuntungan itu di mana? Kamu udah tahu kok keuntungan di mana paling besar. Kan dia ngasih reward itu sebenarnya. Oh. Nah keuntungan itu siapa yang ngasih reward itu siapa coba? Kan dia yang paling besar nanti. Oh. Jadi ikhtiar itu tidak semata-mata keuntungan harta duniawi seperti itu ya Pak? Enggak, ikhtiar itu enggak. Ikhtiar itu mencari apa namanya? Mencari ridho Allah gitu Pak. Ikhtiar itulah kita mengikuti perintah Allah dan hanya mencari ridho Allah. Persoalan nanti harta dari ikhtiar itu urusannya Allah. Kalaupun dicukupkan biasa itu Allah, kalaupun dikurangi itu Allah, kalaupun ditambah banyak itu Allah. Makanya tetap pada saat dikurangi oleh Allah Ta'ala tidak boleh mengeluh. Kalau ditambahkan oleh Allah Ta'ala nggak usah bangga, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Waduh, berapa ini Ji? Dan itu bertahun-tahun seperti itu Pak. Nah, iya, makanya kalau kamu doa itu yang jelas doanya, ya Allah jika aku di proyek ini, nyuri ini, dan aku persembahkan pada atasanku. Kalau Pak Tung tadi bilang bertahun-tahun, berarti udah banyak dong deh. Banyak lah. Aduh. Iya seperti itu. Makanya kita jangan. Makanya kalau orang yang menginginkan dunia itu sudah dijelaskan. Itu nanti bagiannya di neraka. Ustadz, orang yang menginginkan dunia itu awalnya itu adalah takut miskin, takut kelaparan, sama Bisa itu? takut dengan ketakutan gitu. Apakah itu ya Ustadz? Ada beberapa orang yang nggak takut ya dia hanya kerja. Orang yang nggak takut ya leyeh-leyeh karena nggak takut hidupnya mau kemana nggak ngerti dia nggak takut kan gitu. Itu bukan nggak takut, Ustaz, nggak ada pikiran. Kan sama itu kan yang ditanyain Haji J itu kan takutnya J. Kan bukan nggak ada pikiran, makanya saya bilang dia juga nggak takut mau nyantai kan gitu. Kalau dia itu punya pikiran ya punya mau menikah mau ini kan dia ada usaha berusaha ya. Nah di situ itu ada tujuan pada waktu dia ingin menikah itu harus punya pegangan untuk ini. Nah pada saat dia itu berpikir begitu boleh, tetapi orang dekat atau orang tuanya
makanya berikan dia itu pemahaman bahwa kamu mencari rizki itu karena Allah. Jadi tekankan pada ikhtiarnya. Jadi bukan ditekankan pada kayanya, bukan pada hasilnya, Pak bukan Ustadz. pada hasilnya. Kalau ikhtiar terus ada target itu boleh nggak itu, Pak Ustadz? Sebenarnya kalau ikhtiar ada target itu begini loh ya. Kalau kita itu belajar agama kita, kemudian mengerjakan target kita itu kan surga. Sekarang saya tanya sama kamu ya, ringan aja ya. Kamu dikasih target kerja jangan dolim, ngerti? Kenapa kamu nyuri? Kan dolim itu. Nah, dulu targetnya Target apa? Kan target mana? Padahal target secara Islami boleh nggak seperti itu? nggak boleh. Lah kan nggak boleh. Padahal kamu targetnya mau masuk surga. Lah kalau di dunia kamu itu begitu terus gimana mau masuk surga? Aduh. Kamu mamanya kamu dan atasan-atasanmu itu suruh mengembalikan uangnya, nggak mau dia pasti. Nah, kenapa? Karena nafsunya menginginkan dunia. Ya tadi, makanya dalam tafsir Qur'annya itu yang menginginkan, mereka yang menginginkan dunia itu dianggap kafir. Karena menginginkan. Coba tanyain itu orang-orang atasmu, kamu orang itu sekian miliar, kamu keluarin untuk yatim piatu mau nggak? Nggak mau ya. Pakai uang kantor. Pakai uang kantor. Wong dia itu sendiri datengin ustadznya pakai uang kantor, uangnya itu dari mana, ngambil dari lapangan dari mana, gitu. Jual kerica, jual batu pecah, jual beton eser, ya. Oh, Pak Ustadz kan dulu insinyur juga nih, Pak Ustadz. Ya. Kenapa Pak Ustadz nggak lanjutin di usaha konstruksi, Pak Ustadz? Karena pada saat saya masuk di situ saya ngerti ini sudah nyuri, lah ya nggak mau lah saya. Lah kan saya hafal yang begitu hitung-hitungan seperti itu. Janganlah kita menginginkan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu ya seperti itu. Kemudian bermewah-mewah, kan itu. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Itu tadi kan Bang J bilang, karena takut. Ikhtiar kuat, tapi ada perasaan ini kuat, takut nih nggak dapet. Ini untuk mengeliminir rasa takut itu. Ya nggak bisa. Astagfirullah. Kalau kamu itu ya bisa kamu hitung sendirilah, karena aku nggak bisa ngitung. Kan bisa aja kamu ngitung seperti ini loh. Dulu saya terakhir di proyek ini saya ambil pasir untuk urukan ini sekian kubik. Saya ambil tanah, saya ambil besi untuk pagar. Saya ambil sebagian besi untuk ini, sebagian ini untuk ini. Kan bisa hitung. Kamu hitung di titik itu aja ketemu sudah. Nah, terus kalau sekian puluh tahun itu kan kamu bisa hitung satu-satu. Tapi waktu itu kok bisa aja ya itu, ada aja jalan untuk mencuri malah itu ya Pak Ustadz. Makanya yang seperti itu harus hati-hati. Tidak bisa, bukan berarti saya benar, tidak juga. Harus hati-hati memilih, istilahnya memilih pekerjaan itu memang harus hati-hati. Kalaupun umpamanya di pekerjaan di titik itu, ya silahkan makan gaji buta saja. Jangan menginginkan kaya kalau memang masih ingin lurus di hadapan Allah Ta'ala. Ya, makanya kita harus hati-hati. Janganlah kita menginginkan dunia. Ikhtiar aja, tetap ikhtiar. Kerja keras boleh, ikhtiarnya aja. Biarkan nanti Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita tinggal mensyukuri aja. Kalau ditekankan ikhtiarnya yang lebih kuat, monggo silahkan. Tapi yang jelas jangan mencari intinya harta. Karena pada saat seorang itu berikhtiar, kemudian dia diizinkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan rezeki, dia bisa menabung, ya, kan bisa nih. Dia hanya ngitung sekian tahun lagi, insya Allah usaha saya, insya Allah atas izin Allah ini bisa bertambah sekian tahun. Tapi kalau dia itu tergoda dengan harta, dia pinjam utang di bank, kan tergoda sudah. Kalau sudah tergoda dengan nafsunya, dia punya pikiran, kenapa saya harus nunggu sekian tahun, padahal sekian bulan aja saya masih bisa nih kayaknya. Keyakinan inilah menjadikan dia berhutang dengan bank. Pada saat dia berhutang, nggak taunya nggak bisa bayar karena hitungan dia meleset.
Sehingga datanglah orang punya hutang ini ke ustadz atau kiai, gimana caranya saya bisa melunasi hutang lah. Nah, itu lagi tuh. Padahal dia hutang ya karena nafsunya. Berarti orang yang membantu orang yang melunasi hutang hanya untuk kaya, itu sebenarnya meloloskan nafsunya agar terpenuhi. Itu juga dunia. Nah, ini yang harus diketahui, harus paham benar. Makanya hutang untuk apa? Kalau dijawab, saya hutang karena anak saya sakit keras berbulan-bulan di ini, anak saya belum sembuh, ibu saya ini, jadi saya terpaksa berhutang, Ustadz. Boleh itu dibantu. Kan seperti itu. Kenapa kamu hutang? Karena saya untuk usaha, Ustadz. Udah diam aja. Ya udah. Saya doain mudah-mudahan kamu bisa membayar hutangmu. Amin. Wes selesai. Itulah yang tepat. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Kalau umpamanya orang yang berhutang tadi dikasih amalan, kemudian benar dia bisa, kemudian lunas, dia pasti nanti akan hutang lagi untuk menimbun itu. Ya. Pasti hutang lagi seperti itu. Nah, itu tidak menjadikan orang tersebut kembali ke jalan Allah, malah menghidupkan, menyirami bensin setan yang ada di dalam tubuhnya. Iya. Tambah berkorban nafsu, menginginkan, wah saya nanti kalau hutang nggak bisa ke ustadz itu lah, kan begitu sudah. Ya. Ustadz dia tujuannya, bukan Allah dia tujuannya. Akhirnya ustadznya seneng-seneng aja, nih ada orang yang bisa bayar utang lah, kan bangga dia sama dirinya sendiri. Dia berarti menuhankan dirinya sendiri. Nah, ini ustadz Tuhan sudah mulai banyak kasus seperti itu. Makanya harus belajar satu demi satu. Pelajaran dari Quran kita praktekkan, pelajaran dari sunnah-sunnah Rasul kita kerjakan. Insya Allah hidayah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, di titik itulah mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa yang kita cari selama kita hidup di dunia itu adalah akhirat. Karena Allah sudah menceritakan dalam Quran, kita disuruh mengerjakan akhirat. Nanti dunia itu mengikuti. Kan sudah jelas. Kerjakanlah akhirat beneran, ikhtiar karena Allah. Semua kerjaan baik bismillah. Semua kerjaan mencuri mau bismillah, hentikan. Tidak boleh bismillah. Oh, nyuri kok bismillah. Bukan nyuri memang kelihatan benda diambil, bukan ukrak itu ya, kolom diukrak-ukrak, lantai diukrak-ukrak, kan gitu. Marmer yang harusnya asli diganti marmer bikinan Cina yang hanya laminating dipoles itu. Lah ya. Iya itu. Nah, iya. Baru dipel gini hilang gambarnya lah, kan lucu terusan. Itu dari mana? Kita kan jelas nyuri. Gimana gitu kok pakai bismillah? Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak ketangkep. Loh, berarti dia itu berdoa agar dia itu masuk neraka sebenarnya. Loh ya, coba kamu ingat-ingat, coba kamu ingat-ingat. Kamu nyuri, kemudian mulai mau ketahuan. Doamu gimana coba? Mudah-mudahan nggak ketahuan. Nah. Wih, kok bisa jadi gitu ya? Nah, coba, ya kan, mudah-mudahan nggak ketahuan lah. Berarti kamu mengharapkan masuk neraka. Nanti ketahuan bilang, apes nih gua. Nah itu jadi tetap menghalalkan yang nyurinya itu. Iya. Nah, itulah yang tidak boleh. Sebagai seorang Islam, belajar taat itu tidak seperti itu. Makanya ibaratnya hidup di dunia bagi orang yang taat kepada Allah Ta'ala itu seperti penjara, kesini sulit, kesini sulit, kesini sulit. Itulah yang ada dalam hadis Nabi. Benar seperti penjara, karena kesini nggak bisa keluar, kan begitu. Iya. Kamu sendiri udah begini aja udah pusing. Tapi ya, kamu masih bilang gitu, alhamdulillah saya sudah pensiun ya. Loh, kok malah alhamdulillah? Maksudnya itu apa? Nah, kalau kamu belum pensiun kan nggak bilang alhamdulillah kamu. Nah, ini mudah-mudahan difahami bahwa jangan bersenang-senang dengan kehidupan dunia itu, ya jangan merasa happy dengan saya tiap bulan saya dapat gaji, nanti tiap semester atau setiap tahun saya dapat bonus. Begitu-begitu itu dari mana? Kan diurut nih. Ditanya. Kan nggak bisa sebenarnya. Jadi nggak bisa karena apa? Itu jalur yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang harus berpikir. Kita cari hidup di dunia ini
adalah akhirat. Ikhtiar aja boleh di jalan Allah Ta'ala, tapi akhirat tetap nomor satu. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Baca Quran karena Allah. Salat lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Bekerja, berjalan, menghirup udara, syukuri semuanya. Satu langkah demi langkah itu harus disyukuri kalau orang memang mau mengetahui, karena itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala bisa melangkah. Sudah berapa ribu kita itu melangkah dan belum pernah itu disyukuri. Ayo mulai sekarang kita mensyukuri hal-hal yang seperti tersebut. Itulah nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala melalui karunia kaki. Kalau nikmat wujudnya harta itu hanya cuma nanti bertangis-tangisan di neraka nanti. Bukan berarti tidak boleh mencari harta, bukan seperti itu. Harta yang memang tidak halal, tidak thayyib dan tidak berkah itu akan menjadi pengisi tubuh kita nanti. Ya, jangan seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz ilmu dan penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa bermanfaat sekali ini untuk kehidupan kita semua, khususnya kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tum pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.